Pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan mengenai seputar pemecahan masalah yang ada di sekolah kami di SMA 1 Panawangan, di mana ada satu fenomena bahwa lulusan SMA 1 Panawangan itu mayoritas siswa tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ya. Nah, ini satu fenomena yang perlu segera dipecahkan permasalahannya. Untuk sekedar deskripsinya, bahwa pendidikan SMA itu dimaksudkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini adalah satu kebijakan dari pemerintah bahwa pendidikan atas itu ada dua, SMA dan SMK. SMA itu dimaksudkan adalah untuk siswanya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Dan yang kedua, satu kenyataan, orang tua siswa mayoritas berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini adalah satu kenyataan di SMA Panawangan bahwa kelompok masyarakat yang menyekolahkan siswanya di SMA Negeri 1 Panawangan itu adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, ya. Dan yang ketiga, kenyataan yang ketiga, motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi itu relatif rendah, ya. Dan yang keempat adalah lulusan SMA 1 Panawangan mayoritas tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi masuk ke dunia kerja. Nah, ini dalam hal konteks ekonomi barangkali walaupun masuk ke dunia kerja ini termasuk kategori penganggur terselubung, sebab yang dari lulusan SMA itu tidak dibekali dengan keterampilan khusus untuk masuk dunia kerja. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan masalah untuk kasus di SMA Panawangan ini adalah bagaimanakah caranya supaya lulusan siswa SMA 1 Panawangan itu mayoritas dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu satu pertanyaan masalahnya, ya. Paling tidak ada dua alternatif untuk memecahkan masalah ini, ya. Yang pertama, kepada siswa dan orang tua dari kelompok yang mengkategorikan diri masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus diberikan pemahaman bahwa pemerintah membantu pembiayaan pendidikan kelompok tidak mampu ini dengan adanya kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Nah, ini ternyata di kelas 10, 11, dan 12 itu banyak sekali siswa SMA Negeri 1 Panawangan yang memiliki KIP. Tetapi KIP ini tidak dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Jadi salah satu alternatif masalahnya adalah untuk di SMA Negeri 1 Panawangan itu memanfaatkan kartu Indonesia Pintar, ya. Dan yang kedua, kepada orang tua siswa dengan metode parenting diberikan wawasan dan pemahaman tentang pendidikan di perguruan tinggi secara komprehensif, ya. Itu adalah dua alternatif pembahasan masalah. Saya ulangi, alternatif pembahasan masalahnya untuk yang pertama, kepada siswa dan orang tua dari kelompok yang mengkategorikan diri masyarakat ekonomi menengah ke bawah diberikan pemahaman bahwa pemerintah membantu pembiayaan pendidikan kelompok tidak mampu ini dengan adanya KIP kuliah, ya. Nah, siswa SMA Panawangan itu ternyata banyak yang memiliki KIP, itu tinggal mengkondisikan dan memberikan pemahaman saja tentang manfaat kartu Indonesia Pintar ini di tingkat perguruan tinggi, ya. Kemudian kepada orang tua siswa dengan metode parenting diberikan penguasaan pemahaman tentang pendidikan di perguruan tinggi secara komprehensif, ya. Artinya di sini orang tua siswa kelas 13 itu dikumpulkan di sekolah dan peran guru BPBK ini sangat berarti sekali di sini, ya. Memberikan pemahaman tentang segala macam hal yang menyangkut perkuliahan di perguruan tinggi, ya. Nah, dengan dua metode alternatif pemecahan masalah ini diharapkan ada hasilnya dari pemecahan masalah ini, ya. Yang pertama, orang tua siswa paham bahwa pemerintah peduli kepada pendidikan tinggi untuk membantu pembiayaan kelompok tidak mampu, ya.
Lagi orang tua siswa memiliki tingkat pemahaman bahwa pemerintah hadir atau peduli untuk membantu kepada kelompok yang tidak mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Dan yang kedua, diharapkan orang tua siswa termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Ya. Dimana pada awalnya ini motivasi dari orang tua ini sangat lemah karena ya itu tadi faktor ekonomi keluarga yang ada di orang tua lingkungan SMA Negeri 1 Pandawangan. Dan yang ketiga, diharapkan orang tua siswa paham secara menyeluruh tentang pendidikan tinggi, terutama dalam mensikapi halangan, tantangan, ancaman, dan gangguan, dan solusi mengatasinya. Sekali lagi, diharapkan orang tua siswa paham secara menyeluruh tentang pendidikan tinggi, terutama dalam mensikapi halangan, tantangan, ancaman, dan gangguan, dan solusi mengatasinya. Ya. Dan yang keempat adalah siswa SMA Negeri 1 Pandawangan semakin banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan semakin sedikit yang masuk ke dunia kerja, atau dalam bahasa yang lebih halus adalah sebagai penganggur terselubung. Mudah-mudahan dengan metode ini penganggur terselubung itu menjadi berkurang di SMA Negeri 1 Pandawangan. Ya. Demikian satu pemikiran untuk menemukan dari masalah siswa SMA Pandawangan yang persentase pelanjutan ke perguruan tinggi yang sangat sedikit menjadi secara bertahap bertambah banyak ya. Nah, sebagai bahasa referensinya ini topik ini pengawasan masalah ini telah didiskusikan dengan tim WPBK SMA 1 Pandawangan tahun 2022-2023 ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.